Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riku Firmansyah dari Kadis Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa pada BEM KBM FKIP peran kita 2020-2021. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepengurusan Bang Arman dan Bang Faiz, benar? Selama 100 hari ini telah banyak melakukan berbagai program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh beliau. Nah, sebelum ini kami dari tim Adkesma telah melakukan survei terhadap bagaimana kinerja Bang Arman dan Bang Faiz selama 100 hari kerja mereka. Nah, dari berbagai survei-survei tersebut masih banyak dari teman-teman yang berada di kepengurusan BEM itu sendiri maupun dari teman-teman yang di luar kepengurusan bingung nih Bang dengan program-program kerja yang pernah Abang jalankan, yang sudah Abang jalankan atau yang akan Abang jalankan. Nah, bagaimana? Coba Abang jelaskan terlebih dahulu nih bagaimana program-program kerja yang telah Abang laksanakan selama 100 hari dalam kepengurusan Abang ini. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Riko. Dan ini ada Kadis Adkesma. Perkenalkan, saya Arif Nur Rahman, Gubernur BEM FKIP Universitas Jambi tahun 2020-2021. Dalam hal ini mungkin nanti saya akan bergantian dengan Wagub ya, Bang Faiz Hidayat, Ahmad Faiz Hidayat. Nah, menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman, terutama dalam 100 hari kerja, BEM FKIP sudah banyak melakukan hal-hal yang dapat maupun perlu dilakukan. Kalau boleh saya sebutkan, itu setidaknya ada 10 program kerja besar yang sudah dilakukan, dan itu menurut saya adalah program-program yang penting dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran daring ini seperti itu. Oke Bang, bisa coba Abang sebutkan beberapa program unggulan yang telah Abang laksanakan selama 100 hari ini gitu Bang? Oke, terima kasih Bang Riko. Yang pertama itu kita jelas mengadakan PKK untuk mahasiswa baru di awal. Kemudian kita di awal penerimaan mahasiswa baru itu ada pelatihan dasar organisasi. Kemudian ada musker dan pelantikan, itu juga hal yang basically dalam sebuah organisasi. Kemudian di dalam upaya untuk mengawal hak-hak mahasiswa, kami itu melakukan pusat pengaduan, yaitu tentang kuliah daring. Selanjutnya kami juga ada pendampingan untuk mahasiswa KIP, yaitu terkait dengan permasalahan KIP kuliah dan juga permasalahan tugas akhir. Dan ini sudah ada pendampingan dan alhamdulillah juga sudah ditemukan beberapa solusi. Yang keenam itu ada donasi, kebakaran Lego, dan juga yang ketujuh ada pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya Bang, itu ada ngopi yang baru saja dilakukan oleh teman-teman dari RKA, yaitu membahas tentang perkuliahan daring di tahun perkuliahan luring ya di tahun 2021. Kemudian ada juga pendampingan mahasiswa Pekfiminas yang ada sempat dilakukan beberapa waktu lalu, dan terakhir mungkin baru-baru ini adalah temu kita 12-12. Seluruh anggota BEM dipertemukan di kegiatan 12-12 ini. Oke Bang, seperti yang telah kami kasih tahu tadi, di situ dan kami udah nyampe nih dan masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi coba saya mohon izin dulu gitu dengan Abang, kayak coba kita cari nanti pas kami buka gitu. Nah, nanti Abang bilang stop. Nah, silahkan setelah itu kita bacakan pertanyaan dan gitu. kita jawabkan. Oke? Boleh. Oke, yuk kita coba cek dulu. Kita lihat. Oke, ini Bang, banyak sekali nih Bang pertanyaan-pertanyaan. Yuk kita silakan bilang stop. Yuk. Terus Stop. Oke, sip. Nah, ini Bang, pertanyaan pertama nih Bang. Apa sih target teman-teman BEM FKIP periode ini selama tahun 2021 nanti gitu. Nah, oke. Silakan Bang, jawab. Baik, terima kasih pada yang sudah bertanya teman-teman. Tentunya nanti mohon maaf kalau misalkan belum ada yang belum terjawab. Nah, terkait target di 2021 kami juga sudah bicarakan ketika musyawarah kerja, yaitu ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan, tapi sepertinya kurang abdul misalkan kita bicarakan secara secara utuh di sini. Sedikit gambaran saja, di tahun depan itu BEM FKIP menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional Rakornas IMA-KIPSI. Kemudian kita juga bakal ngadain seminar pendidikan, yaitu dalam rangka persiapan Disnatalis FKIP yang ke-39. Yaitu ada juga kegiatan-kegiatan rutin seperti Gubernur Proliga, Dekanka, Disnatalis, serta yang bakal mungkin menjadi penutup dari kepengurusan kami adalah Peran Kita Award.
Nah, jadi kalau ditanya target di tahun depan itu, kami akan mengkonsolidasikan teman-teman yang sudah ada secara daring. Jadi kalau daring aja kan ini kan kita belum tahu bicara dengan siapa yang kita ajak berpartner di BEM. Makanya kita mengolah gitu. Jadi kita coba berkolaborasi. Iya, betul sekali. Jadi kita harus. Gimana Bang? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh masih ada? Masih, lumayan banyak gitu ya. Iya. Yuk kita lanjut lagi. Oke Bang, seperti tadi silakan dibilang stop jika itu sudah stop bagi Abang gitu. Nah, Oke, stop. Oke, sip. Oke Bang, ini pertanyaan kedua. Ya. Itu apa tanggapan Abang dengan yang mengatakan bahwa yang dekat itu semakin dekat dan yang jauh itu juga semakin jauh gitu. Nah, coba Abang kasih tanggapan gitu nah tentang pernyataan ini gitu. Wah, ini itu ya seperti seperti memang itulah yang terjadi, tapi tidak semuanya seperti itu. Maksudnya mungkin yang beranggapan seperti itu melihat BEM itu hanya kulitnya saja. Banyak sekali kemudian di pengurusan BEM ini ada wajah-wajah baru. Jadi bukan hanya yang ada di kepengurusan BEM sebelumnya, BEM Brilian yang kami libatkan di BEM peran kita, tapi hanya sekitar 50-60% yang anggota BEM lama. Selain itu kita membuka ruang baru bagi teman-teman yang baru, baik itu dari FIB, dari itu FIK, dan juga FKIP itu sendiri. Nah, kenapa kemudian ada istilah yang jauh kemudian menjauh, yang dekat mendekat? Karena kita belum melakukan kegiatan secara tatap muka, dan disitulah sebenarnya adanya ikatan, keharmonisan seperti itu. Jadi mungkin karena kita masih daring dan yang hanya ada di Jambi, yaitu mahasiswa BPH Badan Pengurusan Harian maupun yang tinggal di Jambi, mungkin itu yang dilibatkan dulu di kepanitiaan gitu Bang. Jadi yang belum itu ya bukan tidak dilibatkan, tunggu waktunya aja karena kita kan belum ketemu gitu. Oke, jadi pernyataan itu muncul karena selama ini dilihat bahwa yang kerja itu cuma BPH dan teman-teman yang ada di Jambi. Iya. Cuman kan posisinya sekarang sedang kuliah online, jadi teman-teman yang di kampung belum bisa dilibatkan secara penuh. Oke Bang, tadi kita telah coba cari pertanyaan yang selanjutnya gitu. Ini pertanyaannya mungkin agak unik gitu. Agak asing gitu nah, bagi mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Itu Bang, bagaimanakah pentingkah mahasiswa mengetahui Ikigai? Nah, jika penting, adakah kegiatan Ikigai training untuk mahasiswa FKIP? Nah, ya Bang. Baik, terima kasih pada Bang Riko. Untuk masalah Ikigai ini sebenarnya kita sudah latih, walaupun kemudian itu bentuknya bukan Ikigai. Ikigai ini kan dari ilmuwan Jepang ya, kita bisa mengklasifikasi mana kegemaran, mana pekerjaan ya profesi, dan juga mana misi kita. Nah disinilah pentingnya kita nanti tahu kemana diri ini bakal dibawa setelah lulus kuliah. Namun dalam organisasi, dalam realitanya kita yang sering kita lakukan adalah analisis SWOT. Jadi dalam materi training dasar organisasi pun itu banyak materi SWOT, analisis SWOT. Untuk Ikigai ini mungkin ya belum didapat. Cuman kalau misalkan ada aspirasi dari teman-teman untuk Ikigai training, kami juga bisa siapkan. Ada juga senior kita kan yang bisa untuk menguasai bidang itu. Jadi kami juga bisa siapkan. Tergantung nanti kebutuhannya bagaimana. Kalau ditanya kira-kira perlu nggak? Iya perlu lah. Wawasan. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ikigai ini perlu dilaksanakan dan untuk Ikigai training coba nanti kita diskusikan. Oke, Bang, ini kita lanjut ke pertanyaan yang keempat gitu Bang. Oke, yuk seperti yang tadi, monggo. Oke, coba stop. Oke, sih. Nah, ini pertanyaan keempat yaitu mungkin permasalahan dari semua mahasiswa gitu Bang. Oke, pertanyaan keempat itu kenapa ada parkir berbayar di FKIP? Nah, apakah itu tidak bisa dihilangkan atau bagaimana Pak? Baik, terkait parkir berbayar ini saya coba tarik benang merah. Itu kalau nggak salah tahun 2014 ketika salah satu senior kita menjadi gubernur ya, itu muncul awal pertama sekali parkir di FKIP, kemudian berbayar. BEM bukan tidak mengambil langkah, tidak mengambil sikap. BEM waktu itu melakukan beberapa kali audiensi, dan bahkan BEM juga ada mahasiswa yang kemudian tidak menerima dengan keputusan yang dilakukan dalam audiensi itu. BEM juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi di pihak fakultas. Nah, lalu kemudian menanggapi hal tersebut, akhirnya secara pertimbangan parkir itu terdiadakan. Kami tidak berpihak kepada siapapun, tapi yang menjadi pertimbangan pada saat itu, yang pertama adalah seringnya kehilangan motor di FKIP kita. Nah, dari dulu itu sering banget kehilangan, bukan hanya helm ya. Kalau sekarang mungkin
level paling tinggi itu helm. Kalau sekarang dulu itu motor hilang, kemudian sering terjadi kehilangan kunci motor. Nah, kemudian kalau dengan adanya itu parkiran lebih terjamin, terjaga, dan juga jarang sekali kasus seperti itu, Bang. Jadi sekali lagi BEM tidak berpihak kepada siapapun, tapi pada saat itu BEM sudah melakukan upaya-upaya yang dapat meringankan beban mahasiswa. Oke, terima kasih. Pak Ahmad, tadi sedikit itu adalah tanggapan Pak Ahmad tentang parkiran dari apakah itu berbayar atau tidak. Oke, tadi telah kita coba bertanya jawab dengan Bang Arman selaku Gubernur BEM FKIP pada tahun 2020 dengan 2021. Kali ini kita lebih akan coba tanya jawab dan sharing-sharing santai dengan salah satu pendamping beliau, yaitu Pak Ahmad Faiz Hidayat selaku Wakil Gubernur BEM FKIP. Oke Pak, monggo. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, siap nih Pak, kita tanya-tanya nih. Tadi kita sudah bertanya-tanya lewat Bang Ahmad, sekarang coba kita bertanya dengan Bang Faiz. Ya, langsung dengan Bang Faiz. Nih Bang, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk dari link yang telah kita sebar. Jadi coba Abang, ini kan kami scroll, coba Abang bilang stop gitu. Nah, jadi langsung saja aja. Oke, Silakan. Stop. Oke, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tantangan Abang selama 100 hari dalam kinerja ini gitu nah, kerja di sebagai BEM gitu. Oke, makasih Bang Riko. Tentunya tantangan 100 hari selama menjadi bagian dari BEM dan Eksekutif Mahasiswa FKIP, apalagi mendampingi Bang Arman sebagai gubernur, tentunya memiliki banyak sekali tantangan. Yang pertama, selain dari latar belakang kami yang berbeda, tentunya dari cara berpikir kami yang berbeda, itu akan bagaimana caranya menyatukan pemikiran seperti itu. Yang pertama, yang kemudian dari setiap koordinasi setelahnya itu nantinya juga menjadi sebuah tantangan bagi kami, yang mana pada saat suasana daring seperti ini, ketika kita mulai membentuk sebuah kepengurusan, itu tentunya memiliki dampak ataupun hal-hal yang sangat sulit untuk bisa membuat kepengurusan. Jadi banyak dari mahasiswa FKIP ini, mereka masih banyak yang ada di kampung dan juga di luar pulau bahkan. Jadi hal itu yang menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk membuat sebuah kepengurusan seperti itu. Jadi banyak sekali tantangannya. Salah satunya ya seperti itu tadi. Banyak sekali mahasiswa yang masih di kampung, sehingga dalam membentuk ataupun bagaimana menghubungi mereka itu tentunya membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar seperti itu. Oke. Jadi pada intinya banyak sekali ya. Banyak sekali tantangan yang dilewati oleh Bang Faiz selama kepengurusan ini. Oke Bang, kita lanjut lagi pertanyaannya. Boleh. Nih pertanyaan dari adik-adik ini, apakah dari Gempita ini berapa persenkah yang akan diambil untuk menjadi bagian dari BEM KBN FKIP? Gitu. Selanjutnya, apakah yang akan menjadi calon bagian dari BEM FKIP juga diambil dari luar Gempita? Dan pertanyaan ini dirangkap 3 gitu nah. Dan bagaimanakah pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh para Gempita apabila diterima sebagai bagian dari BEM FKIP? Oke, yang pertama tadi terkait berapa persen Gempita yang kira-kira bisa diterima oleh BEM FKIP itu sendiri. Oke, untuk Gempita yang bisa diterima oleh BEM FKIP itu tentunya kita melakukan evaluasi seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan evaluasi. Namun apabila dari Gempita ini nantinya mereka bisa mengerjakan evaluasi dengan baik, itu mereka bisa saja 100% itu bisa bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP seperti itu. Jadi namun apabila di dalam evaluasi tersebut hanya beberapa persen saja atau mencapai 80%, maka 80% itu yang nantinya akan kita gabung ke FKIP seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentunya ya, namun kita juga akan memberikan kesempatan apabila nanti diadakannya kemudian open recruitment kedua. Nah, dari luar Gempita ini mereka bisa bergabung di BEM, namun melalui open recruitment yang kedua, dan nanti akan diadakan juga beberapa seleksi, diantaranya itu adalah mereka bisa melalui interview ataupun tes wawancara dan sebagainya nanti. Biasanya kalau misalnya semester ini ataupun untuk periode ini para Gempita itu mereka diminta untuk mengisi bagaimana tentang terkait isu-isu terkini seperti itu. Okay. Kemudian yang ketiga tadi, untuk Gempita yang nantinya bisa diterima oleh BEM FKIP, tentunya mereka akan ditempatkan kedinasan-kedinasan yang
memang mereka sudah dievaluasi sebelumnya. Nah, jadi arah mana nantinya hasil evaluasi tersebut mereka akan ditempatkan ke kedinasan-kedinasan yang ada di BMFK seperti itu. Oke Bang, terima kasih jawaban Bang super sekali. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu kan. Terakhir. Karena kita ini 100 hari kerja. Bagaimana sih pesan dan kesan Abang selama mendapat amanah gitu nah, selama Abang mendampingi Bang Arman selaku gubernur di BMFK? Oke, yang saya sebutkan pertama itu adalah kesannya dulu ya. Kalau kesannya itu kita lebih bisa untuk peluang untuk bermanfaat ke orang lain itu lebih banyak di sini. Jadi hal yang paling berkesan bagi saya sendiri mendampingi Bang Arman sebagai gubernur adalah memberikan keluasan bagi saya sendiri untuk bisa bermanfaat kepada orang banyak, terkhusus mahasiswa FK. Nah, kemudian untuk pesannya, tentunya di sini saya dengan Bang Arman itu tidak serta-merta hanya bekerja berdua seperti itu, tetapi juga dibantu oleh teman-teman BPH dan juga anggota anggota peran kita seperti itu. Jadi harapannya pesan kami tetap kita bekerja sama dan juga kita sama-sama untuk bisa berperan di BMFK yang tentunya nanti bisa memberikan hal yang terbaik untuk fakultas kita, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.